KKI ya Iya. tulisannya. Oke. So ini menarik sih, gue setuju isunya sebenarnya adalah bullying ya gitu. From my side ini observasi gue dulu ya sebelum kita masuk ke pembahasan, tapi I see that KKI menjadi objek pelampiasan orang-orang untuk dibully gitu. Oke. That's what I see ya from the surface gue, bukan Dari komen-komen orang, Yes. dari YouTube-nya. Oke. dan kayak at first gue taunya people kenal sama KKI ini gara-gara dia lucu, karena lucunya you know itu lu tau kan make upnya Imut, dia, iya. make upnya dia terus dia kayak polos-polos gitu kan. Dan gue rasa dia tuh emang apa ya, unik lah dibanding sama orang-orang ya yang normal sehari-hari kita lihat gitu kan. Iya. Well, balik lagi sih kalau kita ngomongin normal, I think for people it's gonna be subjektif kali ya, kayak what's normal to you and what's normal, let's say for KKI mungkin bisa jadi beda gitu. Tapi Something different mungkin. yes gitu. Nah, menurut gue nih, iya sih KKI itu mencoba untuk menampilkan sosok yang beda aja gitu. Dikala semua orang mau serba cantik dan mungkin menghalalkan segala cara pakai Gitu ya. filter-filter yang you know gitu. Kalau dia enggak gitu. Yang gue pernah lihat tuh cuma ya udah dia video dia make upan pakai balon air gitu kan buat dia Polos itu. banget Iya, ya sih. lucu Iya. banget. Itu sih yang gue tahu gitu. But what do you know so far? Kalau yang baru akhir-akhir ini gue ngeliat tentang KKI sih, dia sekarang melejit banget. Jadi awal gue tahu tentang KKI ini ketika dia pertama kali nge-post atau nge-launch video klipnya itu yang si KKI bukan boneka. Nah itu kan marak banget tuh dibicarain di sosial media atau di YouTuber juga banyak banget yang ngebahas tentang KKI. Jadi dari situ gue ngeliat, oke, nih orang viral nih sekarang nih, tapi dari situ gue berpikir apakah dia akan terus creating content, apakah dia akan terus berekspresi atau muncul di sosial media atau di YouTube gitu segala macam, atau itu cuma saat itu aja gitu, cuma momentum aja ketika dia ngeluarin video tersebut gitu. Tapi ternyata sampai sekarang pun dia masih lumayan ini loh, masih lumayan terkenal lah ibaratnya di platform-platform media sosial lainnya. Jadi yang gue lihat adalah emang niatnya sepertinya bukan hanya untuk gue pengen jadi orang terkenal atau gue pengen bikin heboh, gue pengen cari duit, enggak. Tapi dia emang gue pikir sih dia genuine ya, kayak emang she is being herself gitu, yang mungkin orang-orang ya menikmati konten-konten dia sebagai entertainment gitu. Entertainment yang berbeda gitu ya. Iya, entertainment yang berbeda. Iya, jadi akhirnya kayak nggak harus semuanya sama, harus begini begitu gitu, tapi kayak eventually ada sesuatu yang beda. Tapi berarti kan maksudnya kayak oke lah, kita that's how we know so far gitu ya tentang KKI. Nah kalau buat lo sendiri, Bel, tadi salah satu question saya kan adalah kayak dia sekarang bisa dibilang nggak sedikit lah ya kalau kita baca komen-komennya yang attacking her or like body shaming her or like saying bad things to her gitu. What's on your thought? Kalau menurut gue ini terlepas dari KKI atau siapapun di luar sana yang terkenal dan punya nama, khususnya di sosial media atau di dunia maya lah ya, pasti akan ada yang namanya netizen, yang namanya orang-orang komenin sesuatu tentang hal yang ada di dirinya atau tentang kontennya, tentang gaya bicaranya, whatever it is, orang pasti akan ada sesuatu yang dikomenin. It's just the nature of human gitu. Dan sebenarnya yang mengebedain adalah gimana tiap orang itu, misalkan KKI, gimana caranya dia menghadapi. Karena dari video tersebut pas dia launching video itu banyak banget kan tuh komen yang ngebully lah, pokoknya yang ngata-ngatain dia, yang merendahkan dia. Cuma dari situ terbukti kalau dia nggak berhenti di situ gitu, dia nggak back off
karena orang-orang ngejelek-jelekin dia atau mengkritik karya dia, tapi dia tetap ya berkarya gitu. Dan itu salah satu hal yang menurut gue perlu kita noting sih, yang artinya nggak cara orang untuk menghadapi bullying atau cyberbullying itu beda-beda, walaupun kita nggak tahu sih KKI itu di belakang layar itu kayak gimana ya. Gitu. Kalau menurut lo gimana? I think there's a two perspective yang menurut gue bisa kita bahas nih di sini, apalagi kalau kita ngomongin masalah bullying ya, teman-teman rasanya terkenal kan kalau bullying tuh adalah let's say korban-korbannya nih yang sekarang udah mulai speak up tentang kayak how they are being treated that way, this way gitu ya. Tapi menurut gue kita juga jangan lupain bahwa ada loh artinya oknum yang melakukan itu. And from where I'm standing now gitu, ngelihat KKI cuma satu, tapi netizen yang kayaknya komen banyak banget gitu kan, jutaan banget gitu. Jadi so I thought like mungkin ada dua perspektif nih yang bisa kita bahas di sini gitu. KKI as the person who are being bullied, and yang satunya lagi adalah netizen who are bullying gitu ya, bullying. Dan dalam kasus ini adalah tadi bener sih yang Bella bilang it's a cyberbullying ya jatuhnya gitu. Tadi menarik banget nih, kita sempat discuss sebelum sesi ini. Jadi you taken research tentang cyberbullying di Indonesia, apa? What does it say? Indonesia adalah negara nomor 3 yang memiliki tingkat cyberbullying di dunia. Tertinggi ya? Iya, ketiga tertinggi, which is quite high. Cyberbullying, and I don't know sih, tapi kalau buat gue sih it's not something that we can be proud of gitu. Dan malah gue jadinya pengen ngajakin untuk kita sama-sama refleksi sebenarnya gitu. What is cyberbullying means gitu kan? Terus kemudian jangan-jangan nih sebenarnya kalau kita bisa dibilang adalah negara ketiga tertinggi, jangan-jangan kita juga ada take part di sini loh gitu. Misalnya kayak kita melakukan sesuatu dan ternyata kita nggak sadar bahwa we actually bullying someone gitu kan gitu. Jadi I think it's interested to discuss first tentang the people who are bullying one another gitu. Okay, the one who do it ya, the one who bullies gitu. Sebenarnya sih kalau menurut gue kayak, well kalian bisa cari sendiri gitu ya definisi bullying itu apa, bentuknya seperti apa. Tapi from where I'm standing gitu, bullying itu termasuk salah satunya yang relate banget sama gue itu adalah body shaming gitu. Banyak lah ya gitu. Cewek-cewek mungkin di luar sana ngerasa banyak yang insecure dengan badannya, how they looks, and you know what? Perempuan-perempuan ini they just wanna be perfect gitu dengan cara ya udah gimana caranya, oke, kalau muka gue jerawatan gue pakai makeup gitu kan, terus kayak then I put on fancy clothes, having fancy handbags or whatever gitu. Jadi kayak they want to feel worth, they want to feel beauty by misalnya akhirnya dengan mencoba untuk covering something up gitu. Nah, kenapa gue bisa relate banget sama body shaming? Karena sebenarnya kayak in offline, gue bukan anak online banget, tapi in offline lebih ke offline. Iya, in real life gitu ya. In real life human connection gitu. Kayak gue pun pernah kok merasakan di posisi bahwa ada orang-orang gitu di kantor pernah, di pertemanan juga pernah, yang mereka mengkomentari tentang how I look gitu. And it was nasty menurut gue, kayak they say bad things yang kayak ngata-ngatain gendut lah, hitam lah, jelek lah, yang kayak gitu-gitu. Dan well, waktu itu ceritanya it was started bullying tuh, gue pernah kok dibully tuh zaman gue SD, kelas 2 SD. Dulu gue sempat tinggal di Semarang, ngikutin bokap nyokap gue kerja, terus pindah ke Jakarta. Terus pas gue ke Jakarta, gue medok, gue logat medoknya Jawa gitu kan, yang Jawa banget gitu loh. Yang jadi pas ketika gue ngomong Jawa itu, I thought like nothing's wrong, right gitu. I thought like nothing's wrong. Terus akhirnya gue mencoba untuk gue mencoba untuk mempresent myself as someone yang
ya udah gue mau fit in gitu. And itu kayak gimana ya rasanya ketika I don't think something's wrong with me, terus tiba-tiba ada orang gue nggak kenal, teman sekolah gue, terus dia tiba-tiba he or she judge me because I have different accent gitu. And it was like I thought selama ini gue nggak masalah gitu. And then I feel bad about myself. It's because ternyata gue nggak normal ya. Dan di situ gue merasa kayak what is normal actually gitu. I would probably sekarang sebagai orang yang udah ngelaluin masa-masa itu, I would probably ask what is normal for you anyway. Karena buat gue normal ya, you know what, everyone is normal gitu. I finally accept bahwa orang ada yang cukup berisi, orang ada yang cukup kurus, dan bahkan gue punya kok teman-teman yang dia menyuarakan bahwa gue juga nggak mau kurus terus. Jadi sorry ngomongin gue ya. Enggak kan. I'm sorry kalau itu kena juga ya gitu. Tapi apa sih namanya? Tapi dari situ jadinya waktu itu gue ngeliat gitu di sosial media, teman gue akhirnya ada yang mencoba untuk menyuarakan bahwa I don't like being bullied karena gue kurus. Padahal gue ngerasa kayak you know what, gue udah makan banyak, gue udah nyoba ini, gue nyoba itu, tapi gue nggak berisi-berisi. Terus on the contrary gitu, kayak ada orang-orang yang dia misalnya berisi dan dia pengen get slimmer gitu. Nah akhirnya dari situ gue sih akhirnya mempertanyakan gitu ya, what is normal. And buat gue waktu itu sebagai orang yang dikata-katain gitu ya, dikomentarin sih, mungkin nggak selama lamanya dikatain, tapi dikomentarin misalnya kayak kamu makan terus, kamu makin lebar, tuh lihat tuh jadi sempit kan gara-gara kamu. Terus gue kayak dude, what's your problem gitu. Nah at that moment tuh gue akhirnya sempat tuh gue ngerasa bahwa kenapa ya, why does people didn't value me because of something else gitu. Kenapa mereka harus ngomentarin badan gue misalnya. Dan akhirnya waktu itu kalau based on my experience, gue pernah waktu itu akhirnya mencoba membuktikan waktu itu sama orang kantor bahwa kayak lu lihat kalau gue akan ngebuat lo merasa lo nggak bisa hidup tanpa gue meskipun lo ngata-ngatain gue. Jadi dengan kehadiran gue pokoknya lo bakal nggak bakal ngelihat lagi ngata-ngatain gue lagi atau komentarin. Ngata-ngatain gitu lah. Yes, lo nggak akan ngata-ngatain gue karena gue punya sesuatu, something that I can value, that I can offer. Tapi dari situ pun setelah gue semakin dewasa, gue sadar bahwa itu pun nggak sehat menurut gue. Because I actually gue mencoba membuktikan ke orang lain bahwa you know what, gue bakal begini, lu bakal begitu gitu ya. Jadinya kayak I take my revenge or my rage to someone, even though it's in a positive way gitu ya. Tapi akhirnya jadi fokus gue lebih ke arah bahwa kayak gimana gue bisa membuktikan ke orang ini bahwa I'm value enough, other than lo ngata-ngatain badan gue yang padahal itu subjektif menurut lo. Dan sampai saat ini, di titik ini, akhirnya gue baru mulai menyadari kalau I was never really accepting myself sebagaimana kayak ya menerima diri gue sendiri gitu. Bahwa kita sering lah ngomong gitu, it's easier said than done, bahwa ya orang tuh beda-beda, orang tuh cantik, dia just beautiful just the way you are gitu. But it's actually hard to accept it when you are the one, let's say, who are being bullied gitu. Sampai akhirnya gue mulai realize bahwa misalnya kenapa ya kok setiap gue ngomongin, let's say gue mau ngepost Instagram tentang feeling worth gitu ya, feeling worth, ataupun gue misalnya mau posting atau gue mau ngomong sama orang-orang terdekat gue gitu, gue cerita misalnya tentang I was body shamed gitu, gue nangis. Terus at that moment tuh I realize bahwa you know what, there's something wrong. Kenapa setiap gue ngomongin gue dikata-katain ataupun gue ngomongin tentang badan gue nangis gitu. And that moment, and then I realize bahwa I have unresolved issues yang dimana gue tahu, I never really deal with my problems. Akhirnya jadi selama ini tuh gue cuma like nutup-nutupin, ngerti gak sih? Jadi ibarat kata kalau gue jerawatan gue pakai makeup. Kalau ini, when I feel unpleasant ketika orang-orang ngomongin tentang gue mencoba untuk ngubur itu dalam-dalam, dan gue mencoba untuk gue alihin ke hal-hal lain yang bisa membuat gue outstanding.
Dan ternyata dari situ I realize it's actually not healthy. Jadi lo pendem gitu ya? Iya, gue pendem. Nah dari gue pendem itu akhirnya baru gue coba, yaudah deh I try to work on my issues. Akhirnya gue coba deal with it, kayak gue coba journaling, gue coba nulis, kayak gue cerita tentang betapa sakit hatinya gue sama siapa, mereka ngomongin apa, dan how it makes me feel. Was I ashamed of myself gitu, sampai and then I realize bahwa you know what, ini semua tuh adanya di pikiran gue gitu. Udah momen ketika gue akhirnya mulai belajar there's something that I can control and I cannot control, bahwa omongan orang pasti ada, haters gonna hate pasti selalu ada. Sekarang tinggal gimana gue bisa mengontrol, bukan mengontrol ya, tapi how I accept myself. And if let's say gue sebenarnya I'm fine with myself, orang mau ngatain gue gendut lo, gue bisa cuma bilang kayak iya emang gue gendut gitu kan. Ataupun kayak bisa kayak keke gitu, yang kayak misalnya dia dikatain gitu, apa aneh lo, makasih ya kamu udah ngatain aku aneh gitu. You know what? Oh jadi lo maksudnya kayak orang kayak keke gitu, dia bisa kebal lah sama apa yang orang bilang di luar sana karena dia menerima dirinya sendiri kali ya. I hope so. She embraces herself whatever it is. Kayak dia percaya aja gitu sama ya udah gue orangnya kayak gini dan gue mau berkaryanya seperti ini, whatever you wanna say, ya akan kebal, malah bahkan gue akan berterima kasih sama lo pada gitu, karena apapun yang lo bilang baik itu jelek atau buruk ya gue akan tetap express myself anyway gitu, and it doesn't change herself, which is good ya. Ya akhirnya bener sih kayak yang tadi lo bilang, and then so I hope that actually KK ini beneran, maksudnya gimana ya? Ketika kalau gue sih ngelihatnya gitu ya dia cukup sincere dan genuine ketika dia bilang misalnya kayak makasih ya kamu udah ngata-ngatain aku gitu. Maybe she's already like beyond, bahwa she already accept herself, dan menurut gue sih personally gitu ya dia keren banget gitu. Keren banget as if ketika ada orang they try to attack you, rather than lu feeling insecure, rather than lu feeling apa ya, lu ngerasa nggak enak sendiri gitu kan kadang-kadang kalau kayak gitu, tapi dia mencoba untuk menerima dan dia malah ngelihat kayak maybe gitu, bisa aja kok kita berpikir bahwa ya ampun orang sampai repot-repot komen hal-hal negatif, berarti dia sebenarnya mau contribute juga gitu kan ke gue even though it was negatif gitu. Tapi kayak dengan ketegarannya dia bilang kayak makasih ya gitu, maybe she doesn't feel that way gitu. Dan menurut gue tuh keren banget, kayak wow, kalau dia aja bisa, maksudnya kayak KK aja tahan untuk accepting that kind of comments gitu. What if gue nggak kebayang sih kalau gue ada di posisi itu. Tapi nggak sedikit loh Nes orang-orang yang mungkin terkenal di luar sana, yang banyak followers atau apa segala macem, yang bahkan depresi atau mungkin insecure gara-gara ngebacain komen-komen netizen atau ngedengerin apa yang orang bilang tentang ya dirinya atau tentang karyanya gitu. Jadi sebenarnya bullying ini kalau kita mau tarik sedikit ya, awalnya tuh dari culture sekolah nggak sih? Kalau di sekolah kan zaman dulu tuh ada yang namanya senioritas lah, ada yang namanya ospek lah, atau mungkin yang kayak lo bilang di kantor gitu anak baru atau anak apa, pokoknya someone yang kelihatannya tuh berbeda dari orang lain. Pasti diomongin atau pasti ada yang rasanya tuh kita pengen komenin gitu, kayak simpelnya gini deh. Dalam satu kelas, semua anak-anaknya ya gimana sih anak sekolahan gitu ya, suka main-main, bercanda-bercanda, tapi ada satu anak yang kerjanya belajar mulu, kerjanya serius mulu gitu. Pasti everybody is going to talk about him atau her gitu. Karena apa? Karena dia beda. Tapi bukan berarti ada sesuatu yang salah atau beda dengan dirinya, cuma karena dia beda dari the rest of the people around them aja. Makanya diomongin atau bahkan dibully. True. Poin yang mau gue ambil dari Bella adalah it's all about differences. It's all about differences, bahwa ada orang yang memang dia beda, tapi bukan berarti salah gitu.
Dan ada juga orang yang dia berusaha jadi beda karena dia pengen outstanding atau stand out tapi from the crowd. Jadi bukan jadi dirinya sendiri itu, Yes. malah berusaha menjadi diri ya orang lain mungkin, siapapun itu. Setuju. So it's really interesting. Artinya kalau yang gue tangkap dari sini, maybe because I can relate juga gitu ya. Artinya KK ini apa ya? In my perspective, dalam gue inget nih ada waktu gue belajar psikologi dulu ada teori psikoanalisa tentang defense mechanism. Jadi defense mechanism adalah bagaimana misalnya kita ketika merasa nggak enak gitu ya, ada unwanted feelings, unwanted events, hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, basically apa yang kita lakuin. Yang terkenal tuh adalah denial, ya kan? Misalnya lo akhirnya menyangkal bahwa lo merasakan tertentu gitu. Jadi kalau menurut gue ya KK ini apa ya, overall sih tadi ngomongin change, perbedaan gitu. KK memang beda, dan beda it doesn't necessarily mean bahwa satu orang lebih superior dibandingin yang lainnya ataupun satu orang lebih baik daripada yang lainnya. It's just they have their own authenticity gitu, bahwa mereka memang punya diri yang otentik dan memang punya sesuatu yang berbeda, and it doesn't mean like, artinya KK ini sebenarnya belum tentu lo pada sekeren dia dengan bisa menghadapi netizen di luar sana kayak tadi lo bilang sih. Iya, dan mungkin untuk mempertahankan otentikkan diri lo itu pun perlu mental yang kuat, yang mungkin kita bisa sama-sama belajar dari KK ini. Karena untuk tetap berkarya, tetap dia bisa menjadi diri sendiri, itu artinya dia nggak membiarkan dunia luar atau apa kata orang lain gitu di luar sana ngebuat dia jadi berhenti berkarya atau berhenti menjadi dirinya sendiri, melakukan apa yang menurut dia benar lah gitu. Yes. Gitu. So it's a good lesson sih yang sebenarnya kita bisa ambil dari good luck buat KK. Kalau buat gue sih sebenarnya kayak lebih ke arah you know what guys, daripada kita fokus on terhadap kejelekan seseorang atau mencari kesalahan seseorang gitu ya, just to make us feel good, padahal itu juga cuma sesaat gitu. Kayak really think about, coba lo ada di posisi dia deh gitu. Jadi you know what, before you say something bad to someone, stop and then ask yourself, kalau lo ditanyain kayak gini sama orang lain, lo how would you react gitu. So as a bullier, meskipun lo nggak tahu kalau lo tukang bully atau enggak gitu, tapi paling nggak when you try to control yourself dan lo mencoba untuk stop, kayak okay, is it something that harm people? Kalau misalnya memang iya, then don't do it gitu. Let's be more mature lah gitu. Maksudnya in social media the problem is kebanyakan orang-orang pada main-main pengen tenar tapi on the same time they don't know etikanya ataupun kayak apa sih konsekuensinya dengan main social media yang kebanyakan, dan salah satunya juga misalnya kayak dengan ngomong-ngomong seperti itu. So before you bully someone and break their mental, ask yourself, kalau misalnya nih lo diomongin hal yang mau lo omongin, do you really want it? If not, ya udah, mari kita sama-sama stop dan contribute more positive way in the world. So I think that's all ya buat buat kalau kata Bella, KK, good luck. Kita ngefans sama lo, keren banget. Dan buat teman-teman luar sana, keep inspiring sih. Iya benar. And let's have more good mental health juga sih, terutama this month Oktober ini lagi mental health month juga kan gitu. So I think that's all from Talk to Coach. Kita pamit dulu. Aku Anes. Bella, bye. Bye.